Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang kami beri judul teori belajar behavioristik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu mulai dari saya Fadilah Hapsah dengan NIM 21004009 dan ada Aniza Faulia dengan NIM 21004003 dan dengan dosen pembina ada Bapak Profesor Dr. Alwen Bentri MPD dan ada Ibu Dr. Abna Hidayati MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aniza Faulia dengan NIM 210040003. Teori behavioristik menurut John Brodus Watson. John Brodus Watson adalah seorang tokoh aliran behavioristik yang datang setelah Thorndike. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Dengan kata lain, walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu diperhitungkan. Ia tetap mengakui bahwa semua perubahan-perubahan mental dalam benak siswa itu penting, namun semua itu tidak dapat menentukan apakah seorang siswa telah belajar ataupun belum, karena tidak dapat diamati. John Brodus Watson sendiri adalah seorang behavioris murni, di mana kajiannya disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika atau biologi, yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik, yaitu sejauh mana dapat diamati dan diukur. Pemikiran John Brodus Watson dapat digambarkan sebagai berikut. Emosi manusia yang fundamental atau yang tidak dapat dipelajari adalah kemarahan, ketakutan, dan cinta. Perasaan-perasaan ini dapat melekat pada objek melalui pengondisian stimulus respon. Siapapun terlepas dari sifatnya dapat dilatih menjadi apapun. Selanjutnya, teori belajar behavioristik menurut Edwin Ray Guthrie. Edwin Guthrie menggunakan variabel stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Namun, ia mengemukakan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuasan biologis. Dijelaskannya bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar, siswa perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon lebih tetap. Guthrie juga percaya bahwa hukuman atau punishment memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu merubah kebiasaan dan perilaku seseorang. Namun, setelah Skinner mengemukakan atau mempopulerkan pentingnya penguatan atau reinforcement dalam teori belajarnya, maka hukuman tidak lagi dipentingkan dalam belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk pada pemateri yang ketiga, yaitu teori belajar menurut Albert Bandor. Bandor lahir pada tanggal 14 Desember 1925 di Mondorai. Albert berkebangsaan Kanada. Ia adalah seorang psikologi yang terkenal dengan teori belajar sosial atau kognitif sosial, serta efficient theory. Eksperimennya yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobodile yang menunjukkan anak meniru secara persis perilaku agresif orang dewasa di sekitarnya. Faktor-faktor yang memproses dalam belajar apresiasi adalah yaitu perhatian, 2 ada penyimpanan atau proses mengingat, dan ada produksi motorik, dan ada motivasi. Karena melibatkan potensi ingatan dan motivasi, teori Bandor dilihat dalam kerangka teori behavior kognitif. Teori belajar sosial membantu memahami terjadinya perilaku agresi dan penyimpanan psikologi dan bagaimana memodifikasi perilaku. Teori Bandor menjadi dasar dari perilaku pemodelan yang digunakan dalam berbagai pendidikan secara massal. Implementasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dan beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, dan karakteristik siswa, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Tujuan pembelajaran menurut teori
behavioristik ditentukan pada penambahan pengetahuan, sedangkan pembelajaran sebagai aktivitas mimetik yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, dan teks. Pada zaman modern ini, aplikasi teori behavioristik berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia. Dalam pembelajaran dengan PowerPoint, pembelajaran cenderung terjadi satu arah. Materi disampaikan dalam bentuk PowerPoint yang telah disusun secara rinci. Sementara itu, pada pembelajaran dengan multimedia, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengembangan. Materi disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat, dengan urutan yang jelas. Latihan yang diberikan pun cenderung memiliki satu jawaban yang benar. Feedback pada pembelajaran dengan multimedia cenderung diberikan sebagai penguatan dalam setiap soal. Hal ini serupa dengan program pembelajaran yang pernah dikembangkan oleh Skinner, di mana Skinner mengembangkan model pembelajaran yang disebut dengan teaching machine, yang memberikan feedback kepada siswa bila memberikan jawaban benar dalam setiap tahapan dari pertanyaan tes, bukan sekedar feedback pada akhir tes. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.